dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih yang maksudnya unsur intrinsik? Silaturahmi. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Kalau ekstrinsik, unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar cerpen itu sendiri. Iya, kalau unsur intrinsik dia berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Contohnya, dia ada yang termasuk unsur intrinsik. Buku. Ya, akan ada juga termasuk unsur intrinsik. Cerpen terdiri dari tema, tokoh, pengembangan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan mana. Iya, unsur intrinsik itu dia terdiri dari tema. Apa tadi yang sudah bilang yang kedua? Tokoh. Terdiri dari tokoh ataupun pengembangan. Terus yang ketiga, Alur cerita, alur cerita, latar, ada latar, gaya bahasa, ada gaya bahasa, dan sudut pandang. dan Sudut pandang penanganan. pandang. Nah, coba sekarang tema. Tema. Apa? Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan tema? Apa Ibu? Brilian. Apa tema itu, April? Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Iya, tema itu ide atau gagasan yang ada di dalam cerpen. Misal, kita baca cerpen. Di dalam cerpen yang kita baca, itu kita baru bisa menentukan tema. Antara tema dengan judul, dia beda ya. Judul langsung tertulis. Tema itu berisi di dalamnya, jadi kita harus baca secara keseluruhannya. Kalau misalnya penambahan, apa Bu? Penambahan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Iya, penambahan itu cara pengarang mengembangkan karakter tokoh di dalam cerita. Kalau alur, dia ada 3. Alur apa aja? Maju, mundur, sama maju, mundur, campuran. Bukan maju, mundur, cantik ya, tapi maju, mundur, sama campuran. Kalau misalnya latar, ada berapa latar itu? Elena, ada berapa latar Elena? Latar ada 3, tempat, waktu, dan peristiwa yang digunakan dalam cerita. Tempat, waktu, Dan peristiwa yang digunakan dalam cerita. benar tidak? Latar itu tempat, waktu, dan peristiwa yang ada dalam cerita. Benar? Sudut pandang. Iya. Cara pengarang memposisikan dirinya. Cara pengarang memposisikan dirinya di dalam cerita itu dikatakan dengan sudut pandang. Kalau amanat, saya salah satu bilang. Mana ada pesan yang tidak disampaikan pengarang. Misalnya, amanat dalam cerita bersifat tersirat tidak langsung. Bersifat tersirat atau tidak langsung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Iya, dia coba bilang. Cerpen itu dia termasuk dalam kategori prosa yang di dalamnya berisi gagasan. Hari ini tadi dari tujuan dan pelajaran kita yaitu tadi di titik 9 tentang menganalisis
unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen dengan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Kalian mampu menentukan dan menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tadi kan kalian sudah tahu nih, unsur cerita pendek itu ada implisit sama eksplisit. Kali ini kita menelaahnya. Mana sih yang termasuk unsur implisit? Mana sih yang termasuk unsur eksplisit? Dan inilah tujuan kita belajar hari ini. Sebenarnya ini berkaitan kepada kalian. Kalau kalian baca cerita, baca cerpen khususnya. Kemarin, cerpen apa yang mau baca Nafas? Cerpen apa? Tentang Malin Kundang. Malin Kundang itu termasuk cerpen tidak sih? Termasuk ya, karena dia habis kita baca sekali dulu. Cuma dia lebih kepada legenda karena ada peninggalannya. Terus, kalau misalnya di dalam cerpen semua tokohnya baik, nggak ada tokoh jahat, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam cerpen itu? Tidak menarik. Tidak menarik. Karena kenapa? Alasan tidak menarik kenapa? Semua tokohnya berpersekuan. Jadi ceritanya tidak konflik. Iya, jika seandainya di dalam cerpen itu semua tokohnya protagonis, itu tidak akan menarik ceritanya karena cerita tersebut tidak akan ada yang konflik. Dengan hadirnya tokoh antagonis, itu cerita akan jauh lebih menarik. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan satu video di mana di video ini bisa kalian saksikan. Nanti dari video yang telah kalian saksikan ada pertanyaan yang akan diwajibkan kepada kalian. Tolong video ini kalian simak dengan baik. Bagian tersulit dalam hidup ini adalah menjauhi sesuatu yang terasa bahagia, tapi terlarang dalam aturan. Aku Nadia. Aku hidup di lingkungan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran Islam. Semakin lama aku beranjak, semakin pula aku dituntut untuk lebih mematuhi ajaran Islam. Hal bahagia yang belum bisa aku jauhi, padahal jelas itu berdosa adalah pacaran. Dia adalah pacarku. Hubungan kami sudah 3 tahun. Dia selalu berdakwah tentang Islam. Tapi anehnya, dia masih betah pacaran. Padahal aku yakin, dia tahu hukum pacaran saat dia berdakwah. Sahabatku yang satu ini selalu jadi alasan ketika aku terlambat pulang karena bertemu dia. Ini. Oh tadi, ini berapa? Berapa ya sebulan? Mereka pada berjuang dengan tidak. Iya, aku nggak pergi. Aku mau ketemuan. Sini apa jangan? Udah bekerja? Jaga jarak 2 sana, jangan berapa. Ya bos. Kami berdua bertetangga. Ayahku lebih percaya Fikri ketika kami pulang terlambat. Selalu seperti ini. Sejak kami tahu aturan Islam tentang batas pergaulan antara wanita dan lelaki, aku dan Fikri tidak pernah ngobrol berduaan lagi, kecuali ada teman yang menemani. Aku tahu hukumnya berduaan, tapi aku tak bisa terapkan dengan dia. Kalian mau lihat nggak? Oh, yang dari hasil jelas. Nah, iya. Lihat, mana apa aja sih, Mas? Ini
memberikan bahwa kita memutuskan di Pacaran itu artinya Oh, tanyanya gitu. Kenapa? ya enggak, cuma pacaran suka. Pacaran itu hubungan saling berbagi, berkomunikasi, berbagi cerita, berbagi motivasi. begitu saya bilang Berbagi rasa bangga. Yang selama ini aku nyata sama kamu. kalau dia lagi sama kamu, dia mungkin adalah pasangan ini. Maka itu haram. Haram itu senja atau kamu akan semua dosa. Pacaran itu haram berarti Haram. terus hubungan kita ini Ya dilarang lah. berarti kita seharusnya Tapi pacaran kita kan positif kan. Pacaran kita saling memberi motivasi. Pacaran kita syar'i kan. pacaran syar'i. Enggak ada pacaran syar'i nanti. Tapi ada sisi positifnya. Positifnya pacaran itu berbagi cinta, tapi berbagi nafsu yang salah artikan dari cinta. Kita sudah terlalu terus kan. Aku malu. Aku udah punya kepikiran pemandangan mau pilih. Bahkan aku jaga jarak dengan temanku sendiri. Tapi aku malah membuat mereka tertawa karena melihat kita tuh berduaan seperti ini. Oke. Kita jaga jarak sekarang. Bukan jaga jarak, tapi putuskan hubungan ini. Nggak ada status lagi di antara kita. Tapi nggak. Jangan buat aku berdosa lebih banyak ya dengan mempertahankan hubungan dalam ini. Kita seharusnya kalau pacaran. Aku seharusnya memberikan dulu sama dia. Ini kalau cuma takut kan. Takut berdiri orang, lo bisa ini gitu sama aku. Lo itu tahu kan? Itu tidak akan pada janjinya. Ketika seorang hamba kamu memahamkan ini dengan baik. Aku sudah berdosa.
Jadi ketika cinta mengetuk pintu takdir, nah ibu akan membagikan lembaran cerita ini dan kalian ibu berikan kesempatan untuk membaca cerita ketika cinta mengetuk pintu takdir. Ibu bagikan dari ceritanya, kalian baca ya. Jelas. Nggak usah disuruh.
Jadi siapa yang reaktif, siapa yang aktif?
kelompok yang manusia. Bagaimana? Sudah siap? Sekarang kita lakukan pembuktian ya. Benar tidak kalian tentukan tokoh unsur pembangun cerita dengan kalian menelaahnya sesuai tidak perwakilan kelompok. Biasanya kan kita untuk presentasi itu diawali oleh kelompok 1 dulu kan. Nah untuk hari ini bagaimana kita mengawali presentasinya diawali dengan kelompok 2? Bisa? Lakukan pembuktian terhadap tugas yang telah kalian lakukan. Selamat bagi kelompok 2 untuk menyajikan pembuktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok saya itu Ibu Khairi, Pak Mulia dan Pak Rusman. Saya sendiri Syifaul Azizah. Tema yang telah kami ambil yaitu cinta tidak harus memiliki. Bukti kutipan dalam teks, harusnya perasaan berlebih ini tidak tertuang dalam suatu organisasi. Entahlah, cinta tidak punya mata untuk melihat atau bahkan memposisikan diri. 3 macam latar yang mau teks tersebut yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat terjadi di ruang rapat. Bukti kutipannya, ruang rapat ini bising dengan bisik-bisik makhluk di dalamnya. Setelah itu, moderator berderham rumah, meraih perhatian untuk membaca hasil voting serta keputusan yang didapat. Latar tempat selanjutnya itu terjadi di rumah. Bukti kutipannya, organisasi yang mengajarkan wanita untuk pulang melalui bumi. Suara abah mengulang, isi rumah, sedangkan aku hanya menunduk penuh rasa bersalah. Selanjutnya di ruang makan. Dengan lusuh menuju ruang makan, dan hal yang paling mengagetkan ketika Umi menepuk pundakku. Yang kelima, latar waktu. Terjadinya pada tanggal 28 Juni. Tepatnya besok dia jadi itu akan menyambangi rumahku. Latar suasana, bahagia, senang, penuh syukur. Subhanallah, tetap sempurna teka-teki dalam setiap bahasa yang engkau bertutur. Terima kasih atas presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 2 sudah melakukan pembuktian
yaitu ruang makan dengan pembuktian dengan lusuh menuju ruang makan dan hal yang paling mengagetkan ketika Umi menepuk pundakku. Iya, berarti tadi di kelompok 2 kalian menulis berapa latar? 2. Kalian cuma menulis latar yaitu ada yang di ruang rapat dan satu lagi ada yang di rumah. Sedangkan di cerita itu dia ada latar satu lagi yang kalian tinggalkan, yaitu latar ruang makan. Di situ kan ada kalimat ketika uminya si Vira itu dia menepuk pundak anaknya ketika anaknya sedang menuju ruang makan. Seperti itu. Jadi nanti tolong dipahami. Setelah kelompok 2, kelompok mana lagi yang akan dipresentasikan? Kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1. Diwakili siapa? Coba yang lain didengarkan hasil pembuktian dari kelompok 1 yang nantinya kalian akan memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggapan saya sendiri adalah Rami, Najwa Ramadhani, Sutia Rahmatullah dan Siti Rahmat. Langsung saja dengan bertemakan tentang arus memiliki. Di dalam teks yaitu ternyata yang selama ini sekali hati bukan ada berlaku, melainkan dia teman masa kecilku yang telah Allah takdirkan. Latar yang membangun teks tersebut yaitu yang pertama latar tempat, yaitu ruang rapat, rumah dan ruang makan. Yang pertama ruang rapat. Bukti kutipan dalam teks yaitu ruang rapat ini bisik dengan bisik makhluk di dalamnya. Setelah itu moderator berdengar guna menarik perhatian untuk memecahkan hasil voting serta keputusan yang didapat. Yang kedua, rumah, organisasi yang mengajarkan wanita untuk pulang selalu ini. Suara abang menggelegar ke seisi rumah, sedangkan aku hanya menunduk dan merasa bersalah. Yang ketiga, pada tempat di ruang makan. Jangan langsung menuju ruang makan dan hal yang paling mengagetkan ketika Umi menepuk pundakku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan melalui pembuktiannya terhadap tugas yang telah mereka lakukan. Kelompok mana yang ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 1? Oke, kelompok 2 diwakili oleh Rifatul Husna. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi tentang amanat yang disampaikan di kelompok 1. Menurut saya, antara amanat dan cerita tidak padus. Karena di dalam cerita disebutkan tokoh utama itu sangat patuh terhadap orang tuanya. Ini terbukti dengan tidak adanya penolakan sama sekali ketika tokoh utamanya dijelaskan oleh orang tuanya dengan pilihan orang tuanya. Iya, bagaimana tanggapannya kira-kira? Tepat tidak? Di situ kan dia tidak menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, meskipun dia itu cinta mati sama kawan satu perkuliahannya. Selanjutnya kelompok 3, perwakilannya untuk membuktikan tugas yang telah dilaksanakan. Bahasa diskusi kami yaitu yang bertema cinta tak harus memiliki. Bukti pada teks yaitu ternyata selama ini mengkhianati banget jodohku, melainkan dia cuma masa kecilku yang telah menghasilkan untukku. Dan latarnya adalah tempat yaitu ruang rapat, rumah dan ruang makan. Ruang rapat ini bisik-bisik dengan bisik-bisik makhluk di dalamnya. Setelah itu moderator berdengar guna meraih perhatian untuk membacakan hasil voting serta keputusan yang didapat. Rumah makan. Sekian presentasi kami. Lebih kurang maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kerja kami. Dengan atas saya sendiri Rasmitra, samping saya Apriliani, Elena Rizka Febriasari, dan Ria Zulmuna. Saya bacakan hasil kerja kami yang bertema cipta tidak harus memiliki. Bukti kutipan dalam teksnya, ternyata yang selama ini singgah di hati bukanlah jodohku, melainkan dia teman masa kecilku yang telah Allah takdirkan untukku. Dan latar pada tempatnya pada ruang sampah, latar tempat rumah, latar tempat ruang makan, dan latar tempat ruang rapat. Bukti titipan dalam teksnya, ruang rapat kini bisik dengan bisik-bisik makhluk di dalamnya. Latar tempat pada rumah, organisasi yang mengajarkan wanita untuk berulang berlarut ini. Suara abah menggeliatkan di rumah sedangkan rumah yang sekian dari tema kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah melakukan pembuktiannya. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil presentasi kelompok tadi? Iya, salah sambilan. Kesimpulannya, senjata generasi terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan ketika cerita hadir dengan alur yang tepat disertai dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, itu akan memudahkan pembaca untuk menemukan serta menelaah unsur pembangun yang ada dalam cerita yang bersangkutan tersebut. Iya, tepat sekali. Kita harus memahami dulu alur ceritanya apa, dan juga oleh si penerang sendiri dia harus membuat alur cerita yang jelas agar si pembaca merasa sangat tertarik dengan cerpennya. Seperti itu. Tak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung pembelajaran. Di sini Ibu akan melakukan evaluasi untuk kalian. Ibu sudah menyiapkan lomba evaluasi. Nah, ini ada beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Dikasih waktu selama 10 menit untuk kalian mengerjakan soal ini. Tolong yang lain disimpan dulu. Oh ya, untuk nomor SKPD-nya, tolong perwakilan kelompok maju ke depan menunjukkan nomor SKPD. Kalau tidak ya kamu ya. Silakan. Ya, semua sudah terkumpulkan. Sekarang Ibu akan membagikan lomba evaluasi yang kalian kerjakan. Meskipun di dalam kelompok, ini lomba kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Masing-masing mendapatkan 1 lembar. Kalian silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Masing-masing sendiri ya mengerjakannya. Waktu mengisi lembar evaluasi itu tinggal
2 menit lagi. Siap? Iya. Iya. Kalau misalnya sudah siap, tolong setelah kelas dikumpulkan. Nah, sekarang akhir seperti biasa ya, setiap hari pembelajaran kita akan mengisi lembar. Ini lembar apa? Lembar apa? Berarti pembelajaran kita akan mengisi lembar refleksi. Nanti ini bermanfaat bagi saya untuk pembelajaran kedepannya, dan ini juga bermanfaat untuk kalian agar kalian bisa mendapatkan model pembelajaran yang tepat. Lembar refleksi ini ibu kasih waktu selama 5 menit. Udah, 5 menit dari sekarang untuk mengisi lembar refleksinya. Tolong diisi sejujur-jujurnya. Udah, tolong dikumpulkan dulu. Saya ada yang ambil ya. Oke, dengan kalian mengisi lembar refleksi, berarti berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mendemonstrasikan unsur pembangun yang ada di dalam cerita pendek. Dan untuk hari ini, sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum.